Episode 2 dimulai dengan rekan Jung Hyun, Chang Jin yang sedang duduk di tempat cucian milik Tuan Chow. Mereka semua tampaknya mengenalnya dengan baik dan secara terbuka membahas kasus Lee Yeon-ju, korban pembunuhan yang juga baru-baru ini membuat laporan tentang seorang pria yang menguntitnya. Mereka juga menyebutkan bahwa Sehyun ingin melihat tempat kejadian perkara. Tuan Choi tampak senang dengan hal ini. Di Lembaga Layanan Forensik Nasional, Direktur Kim Yong-kwan memberitahu seorang dokter bernama Yang Jun-kyung bahwa ia ingin kasus Nam Seung-hyuk diselesaikan sebagai kasus penyerangan, bukan narkoba. Jun-kyung berkata bahwa Oh Mino akan berbicara dengan Sehyun tentang hal ini hari ini. Kemudian kita melihat Sehyun dan rekannya, Mino, mengunjungi tempat kejadian perkara bersama Jung Hyun. Sehyun merenungkan bagaimana pembunuh itu tampaknya sedang berpura-pura dengan mayat itu. Dia memberitahu Jung Hyun bahwa pembunuh itu pasti membutuhkan kendaraan besar untuk mengangkut mayat itu dan menunjukkan kamera CCTV di dekatnya yang akan menangkapnya. Dia dan Mino naik bus kembali ke Seoul. Seorang pria misterius yang wajahnya tidak kita lihat juga naik bus dan menguping pembicaraan mereka. Dalam perjalanan, Mino menyinggung kasus Nam Seung-hyuk. Dia meminta dia untuk menyetujui laporan otopsi, tetapi Seung-hyun menolak. Ketika dia turun dari bus, seorang jurnalis bernama Kim Hyung-soo menelponnya. Dia juga menelpon Jung Hyun. Seung-hyun kemudian pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Ia membersihkan tubuh wanita tua yang tampaknya tidak mengingatnya. Beberapa saat kemudian, Kim Hyung-soo menelpon Seung-hyun yang kali ini mengangkat teleponnya. Sementara itu, Mino pulang tetapi akhirnya diserang oleh pria yang naik bus. Pria itu menyuntik Mino dan kemudian mematahkan lehernya. Tak lama kemudian, berita tentang pembunuhan itu tersiar dan reporter itu menjelaskan bagaimana polisi gagal menangkap penguntit korban sebelum ia meninggal. Hal ini menyebabkan kekacauan di kantor polisi, di mana bawahan Jung Hyun menuduhnya membocorkan berita dan menyerang timnya sendiri. Jung Hyun menelpon Sehyun untuk meminta kabar terbaru, tetapi Sehyun mengatakan belum menemukan apapun. Namun saat berbicara dengannya, Sehyun menemukan petunjuk, bekas sikat yang digunakan untuk membersihkan sesuatu. Sehyun pun berunding dengan Jun Kyung yang memberinya laporan tentang jenis jamur tertentu yang ditemukan pada mayat. Sehyun mengatakan bahwa dia pernah menangani mayat yang tidak diawetkan dengan benar selama kuliah. Mereka menanam jamur yang memerlukan membersihkan ketat dengan sikat. Namun kilasan dari masa lalu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mempelajari hal ini di masa kuliah. Sementara itu, petunjuk terus mengarah Sehyun ke sosok dari masa lalunya dan dia terus berbicara pada dirinya sendiri bahwa dia sudah mati. Episode 2 berakhir dengan seorang gadis kecil menyeret koper di jalan. Darah menetes dari koper itu.